Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, yaitu rirenda_112. Terima kasih ya udah klik video ini dan tonton video aku. Semoga menyenangkan hari kalian. Nah, aku pengen daily vlog aja sih biasa. Jadi di sini aku mau mandiin kakak Nabahan karena dia harus dirayu sebenarnya mandinya, harus dibaik-baikin dulu baru dia mau mandi. Nah, dia harus digosokin giginya biar benar-benar bersih karena kan kalau anak segini, anak umur 3 tahun lebih nih lagi senang-senangnya makan es krim, makan permen gitu kan. Jadi kalau nggak digosokin itu nggak bersih gitu kalau mereka yang gosok sendiri gitu. Nah, kalau anak laki katanya harus selalu di keramasin mam, karena kalau nggak dikeramasin mereka itu cepet gerahnya gitu dibanding anak cewek. Karena kalau anak cowok itu dia suhu badannya lebih panas daripada anak cewek gitu. Makanya kalau anak cowok tuh harus dikeramasin setiap hari. Terus kalau udah kelar ya udah lanjut aja seperti biasa pakai anduk, terus kita lanjut aja pilih baju. Aku tuh di sini bingung ya, mau curhat sedikit deh boleh ya. Bingung gitu karena aku mungkin punya seseorang yang bantuin aku gitu, yang bantuin aku di rumah. Cuma nggak berarti aku nggak megang anakku sama sekali ya Mams ya. Ya coba kalau yang ada yang bilang aku nggak megang anak sama sekali tuh gimana gitu. Pertama-tama aku yang lahir mereka dan gak mungkin aku nggak megang anak sama sekali gitu. Karena anak itu kan pasti maunya sama maminya kan, mau dia diurusin sama orang lain, mau dia jauh gitu, tapi pasti yang dicari maminya ya dong. Karena kan awalnya aja anak bayi itu kan dia ASI gitu, jadi menyusui itu pasti butuh sama maminya gitu. Jadi aku kadang heran sama orang yang bilang pasti nggak dipegang anaknya nih sama sekali, padahal mereka tuh kalau tidur tuh sama aku kalau malam gitu loh Mams. Aku cuma pengen kasih tauin aja. Nah, buat mami-mami pokoknya di luar sana kalian tuh hebat kok, walaupun kalian mungkin jarang kelihatan sama anak atau gimana, tapi aku yakin kalian juga pasti sayang banget sama anak kalian. Langsung aja kegiatan selanjutnya tuh aku mau masak, bantuin ibu. Sebenarnya aku sebenarnya nggak jago-jago banget masak ya, cuma buat belajar sedikit-sedikit ya rasanya ada lah ya, nggak hambar-hambar banget hehe, karena aku suka banget asin. Nah ini adik nangis mau dipangku, jadi masaknya gendong adik gitu kan. Aku di sini suka banget sambil masak tuh nemenin adik, terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Namanya mami-mami ya dulu tuh padahal berpikir gitu kayak nggak mungkin gitu kan gue bakal jadi kayak emak-emak cerewet banget gitu ke anak, terus abis itu gosip ini gosip itu ngomong. Ternyata enggak Mas. Sama aja kalau kita jadi orang tua tuh udah kayak sama aja. Kalau udah gregetan sama anak tuh kita udah ya waktunya teriak ya teriak aja gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, mungkin kalau misalkan dia nggak bisa teriak ya karena emang dari dulunya kali ya emang lembut banget, atau mungkin dari lingkungannya nggak pernah teriak kali ya. Tapi kalau aku sendiri susah menghindari teriakan tuh susah, apalagi kalau kita punya anak kecil. Bingung juga ya, kita udah bilangin pelan-pelan gitu, tapi wajar sih namanya kalau teriak itu kan, yang penting nggak yang sampai histeris sampai anak kita melongo gitu kan, enggak. Nah di sini aku mau masak sayur bayam sama mau ngerebus jagung juga, itu ada kakak tadi. Terus aku juga mau goreng bandeng. Di sini jagung mau aku rebus karena anakku kakak Nabahan tuh suka banget sama jagung Mams. Anak kalian suka nggak sih? Nah ini aku mau rebus-rebus, jadi aku aku kupas-kupasin dulu. Aku sebenarnya alhamdulillah seneng banget anakku tuh nggak yang rewel-rewel gimana-gimana gitu loh. Tapi yang mereka tuh harus yang agak bosenan gitu. Jadi kalau udah kelamaan harus gendong dikit gitu. Tapi nggak yang rewel minta ini minta itu dikit-dikit nangis, enggak sih alhamdulillah gitu. Semoga anak mami-mami juga pada sehat-sehat, terus juga nggak rewel-rewel ya, biar maminya juga nggak pusing gitu kan. Jadi kalau ini udah dikupasin semuanya, aku tinggal bantuin yang belum aja sih sebenarnya, karena yang masak full itu kan ibu gitu. Nah kalau udah selesai, udah deh kita bangun aja.
itu aku mau ngapain ya, aku lupa lagi tuh mau ngapain, ya ampun. Di sini aku kelihatan seneng banget ya, iya dong. Tapi di sini sebenarnya aku agak bingung juga, agak sedikit linglung karena suamiku tuh sakit, anakku tuh sakit juga gitu, si adiknya sakit gitu. Jadi kalau suamiku sakit tuh, kalau anak cowok sakit tuh entah kenapa ya, jadi manja banget. Jadi ya kita tuh harus bener-bener standby di rumah. Nah ini si kakak Naban mau pipis, ya ampun dia buka celananya di sini. Oh enggak, dia ke sana. Nah ini aku lagi siap-siap mau motongin buat jagungnya sayur bayam ya. Ya kalian lihat sendirilah aku lagi ngapain gitu. Nah kalau si adik sambil megangin jagung gitu. Aku juga mau cerita nih guys ke kalian. Nah ceritanya tuh apa ya, bingung deh mau cerita apa, karena aku tuh orangnya nggak yang terlalu terstruktur gitu, ngerti nggak? Kayak dari dulu itu aku kalau misalkan apa-apa tuh ya udah gitu, kayak ngikutin jalan Tuhan aja. Aku nggak yang merencanakan ini terus aku wujudkan gitu, enggak gitu. Karena kalau aku terlalu merencanakan, ujung-ujungnya tuh aku malah nggak ngelakuin. Aku nggak tahu deh kenapa kayak gitu, entah aku aja yang kayak gitu aneh gitu, atau mungkin ada juga sih yang kayak gitu, pasti ada sih ya. Karena aku juga bingung gitu sama diri sendiri kadang nih ya. Aku misalkan aku pengennya tuh sebenarnya dari dulu ya, aku tuh nggak mau yang cepet-cepet nikah tuh, sebenarnya nggak mau. Aku pengen yang kerja, aku punya ini itu dulu, baru aku nikah gitu kan. Terus baru aku punya anak. Oh ya aku pengen yang jadi kayak pekerja banget lah gitu. Tapi kenyataannya aku tuh nggak, apa yang aku bayangin itu tuh nggak terwujud sama sekali gitu. Karena pada akhirnya tuh aku malah nikah cepet gitu, di umur 22 tahun aku udah nikah. Terus alhamdulillah langsung dikasih anak gitu kan. Jadi aku langsung hamil anak pertama gitu. Terus ya udah mau gimana lagi gitu. Jadi semenjak itu ya udah gitu, aku jalanin aja karena udah mungkin itu yang terbaik dari Allah gitu. Terus juga kadang berpikir buat orang yang mau nikah tuh susah loh Rin gitu. Aku suka menghibur diri sendiri gitu, orang tuh buat menikah tuh susah loh. Kalau aku dulu nggak nekat sama suami buat buru-buru nikah tuh kayaknya sulit gitu, karena melihat orang-orang sekitarku yang belum nikah tuh agak berat gitu buat melangkah menikah. Makanya aku di situ aku merasa oh ya Allah alhamdulillah, berarti bersyukur. Jadi aku dari situ juga aku berpikir kayak rencana Allah tuh lebih bagus aja gitu daripada rencana aku. Makanya aku tuh kalau merencanakan sesuatu tuh agak takut gitu, karena aku nggak bakalan sesuai sama yang aku rencanain gitu, karena entah karena aku males juga atau entah karena emang aku orangnya sembrono juga, dan karena aku emang yang percaya kalau rencana Tuhan tuh ya lebih bagus gitu daripada rencana aku gitu. Oke, kalian ngerti kan maksudku? Pokoknya gitu dah. Iya, pokoknya ngerti lah ya maksudku. Jadi aku tuh selalu berdoa buat anak-anakku, bukan yang semoga apa yang kalian impikan tercapai. Itu aku jarang doain mereka begitu, tapi aku selalu bilang semoga kalian menjadi anak soleh, anak yang berbakti pada orang tua, anak yang bermanfaat, dan anak yang beruntung, anak yang pintar gitu. Kenapa anak yang beruntung? Karena kalau dia walaupun dia pintar, walaupun dia soleh dan dia rajin, tapi kalau misalkan keberuntungan gak ada di dia dan tidak berpihak kepada dia tuh rasanya sulit gitu menggapai segala sesuatu. Makanya kadang kebanyakan, malah bukan kadang, doa orang tua dan doa orang-orang sekitar tuh bener-bener bagus gitu, bener-bener yang apa sih, gue ngomong apa sih, udahlah pokoknya gitu. Nah udah lanjut aja, langsung bersihin kulkas. Gue kebanyakan ngomong nih ya, aduh mami, kebanyakan ngomong jadi puyeng ya, jadi bingung mau ngomong apa. Makanya aku mau kali-kali ini nih ke depannya aku mau coba untuk sering-sering ngevlog, biar aku banyak kayak kosakata baru, atau mungkin banyak bicara biar aku lebih lancar gitu ya, nggak ae aja. Ya udah, karena balik lagi
ke yang aku jelasin tadi, aku nggak bakalan bikin teks sendiri gitu, bikin teks dulu terus aku baca, abis itu aku utarain di sini. Kenapa? Karena aku tuh emang orangnya yang nggak terlalu berencana banget, kayak ngevlog ini aja tuh ya udah dadakan aja. Aku tuh pengen ngevlog gitu loh, nggak yang ditulis besok aku mau ngevlog terus aku mau rapihin ini, aku mau siapin ini, nggak ada. Pokoknya semuanya tuh serba dadakan, dan insya Allah kalau serba dadakan sih ya walaupun nggak sempurna amat, yang penting aku sih happy gitu aku jalaninnya gitu. Nah ini sambil abis beresin kulkas aku ngeliat ada puding pandan, kemarin aku beli. Biasanya aku bikin puding coklat tapi ini pandan, kayaknya enak gitu makanya aku buat. Enak banget, adik suka sama kakak. Nah ini masakannya udah jadi, alhamdulillah. Wah pokoknya beres dah semuanya sama ibu. Ini aku suka banget sama oncom BTW. Oncom tuh diapain pun enak gitu, digoreng, disambelin, pokoknya oncom the best. Terus bikin tauco, bandeng sama tongkol, dan sayurnya jangan lupa ya, 4 sehat 5 sempurna ya, harus ada sayur, ada susu, ada lauk, protein. Nah udah, kita tinggal sarapan. Yuk kita makan yuk. Nah, ini lauknya. Mari kita makan. Semalam dia nggak ada yang ngeliatin kali di Iya, pas aku habis sholat dia kesana. Kamu ngapain? Duduk di sini sampai Susu tuh di sana. Dia mau bilang enggak, nanti aja satu aja. udah ngambil lagi, dia taruh situ sampahnya pagi-pagi di kosong, kosong. Mau dikunci pintunya? Iya, aku kunci. Aku buka. Kamu nggak buka. Kamu ngambil apa gitu? Iya, kakak habis nyari galon ya. Dia ke situ ngambil, ngumpet situ. Kamu ngapain? Minum susu. Nah, minum susu aku kunci, minum lagi dia. Oh, mau bangun dia, mau bangun. Adik mau mam. Udah. Kak. Kak. Ini Bu Bidan kayaknya, Bu. Bu Bidan kan. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini adik kerjanya kakak. Kejengkang. Bantu ya. Suka, oh si ibu bidan bu, Bu Bidan. Soalnya kemarin kan sama yang cewek. Oh iya. Udah. Maaf ya teman-teman, makannya tuh terjeda. Tadi kan kalian dengar sendiri kalau Bu Bidan dateng gitu. Bu Bidan dateng mau infus suamiku, yang tadi sebelumnya aku udah bilang kalau suamiku lagi sakit. Jadi Bu Bidan dateng buat infus dia gitu. Jadi dia nggak mau dirawat di rumah sakit, dia maunya di rumah. Oke deh kalau gitu, dia diinfus di rumah gitu. Nah kebetulan Bu Bidan datang pas aku makan, jadi aku skip dulu makannya, ngelihat suami aku dulu diinfus, udah kelar baru aku lanjut makan. Nih pokoknya mah paling nikmat itu masakan rumah, ya nggak sih? Kayak rasa tuh sesuai kita gitu kan, porsi sesuai kita. Pokoknya mantul lah masakan rumah gitu. Apalagi kalau masakannya tuh enak gitu kan, kayak sesuai selera kita gitu. Kita sukanya oncom ya kita buat oncom gitu kan. Terus kalau misalkan di luar tuh ya mendingan kita belinya yang kita nggak bisa buat gitu kan, kayak apa sih, suki-sukian. Tapi suki-sukian juga bisa sih dibuat di rumah gitu. Kayak ini aku suka banget ngegrill gitu, ngegrill daging. Aku suka banget pokoknya daging-dagingan, mau dia direndang apalagi dibakar kayak gini tuh aku suka banget. Karena udah lama banget aku nggak
bakar-bakaran daging. Jadi dari kemarin tuh sebenarnya aku BM, tapi dagingnya malah aku taruh kulkas terus gitu. Nah baru sekarang itu kesampean buat ada waktunya buat ngebakar gitu. Jadi aku mau bakar-bakar daging sekarang. Nah kalian lihat deh aku gimana bakarnya dagingnya tuh gimana. Nah aku nggak pakai bumbu apa-apa ya, ini tuh daging nggak aku cuci lagi loh. Tadi kalian lihat sendiri kan dari tempatnya, langsung aja kalian pakai bumbu barbecue yang warna hijau itu. Dijamin udah enak banget, nggak usah pakai apa-apa sumpah, itu udah enak banget, rasanya tuh udah pas gitu, apalagi kalau udah dibakar. Nah kalau aku sukanya yang agak gosong-gosong gitu, kayak bakar gitulah, lebih gurih, enak deh. Ada kakak Naban. Terus ya udah. Nggak ada yang bawa sama sekali mami. Udah dah, bakar-bakar udah. Kalau teman-teman kayak ini ya Allah, pada sewot dah. Ini harusnya lagi makan gini gendong si Anto di lagi malam begini. Foto, posting di Instagram. Belum mah. Pengen banget gue dibuatin. Lu harusnya kalau makannya panas-panas gitu. Iya, biar enggak keras. Iya, bapak pengen. Jangan kayak gitu, orang mah gunting tuh. Mami ini. Pagi sih. Ini nggak bisa bilang susah. Jadi kira-kira seperti itulah kegiatanku sehari-hari ya, teman-teman online. Sebenarnya sih nggak setiap hari kayak gini ya, jadi banyak kegiatan lain-lain juga, cuma emang nggak aku rekam atau emang pas hari itu nggak aku lakuin gitu. Kayak ngajar aku hari ini nggak aku rekam kayak gitu. Terus juga banyak sih yang nggak aku rekam, cuma aku pengen share-share yang tertentu aja gitu, karena pengen berbagi. Ya udah yang ini aja gitu. Apa sih? Ya udahlah. Bingung mau ngomong apa lagi. Buat kalian yang mau komen di bawah, komen ya please. Kalian mau komen apa aja deh, bebas. Karena aku tuh buat YouTube tuh kayak buat ya udah senang-senang aja gitu. Aku seneng bikin video buat kenang-kenangan kegiatan yang aku suka, yang aku lakuin sama anak-anak aku, keseharianku kayak gitu. Kalau misalkan ada yang bermanfaat buat kalian juga ya alhamdulillah. Kalau misalkan ada yang bagus ya kalian petik, kalau misalkan ada yang jelek ya kalian jangan ikutin gitu ya. Dan aku berterima kasih banget kalian sudah tonton sampai akhir. Dan semoga kita sehat selalu dan diberikan kelancaran segalanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.